Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba ibu tanya sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Oke, sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa? Tidak ada? Oke, baiklah kalau begitu. Kalau emang tidak ada, ibu yang akan tunjuk ya. Supaya adil, ibu akan memilih sesuai tanggal hari ini. Karena hari ini tanggal 5, jadi ibu akan memilih nomor absen 5. Di sini nomor absen 5 ada Mbak Lestari. Apakah Mbak Lestari ada? Oke, silakan Mbak Lestari untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, dipersilakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Lestari yang sudah mau memimpin doa kita pada pagi hari ini. Oke, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, Mbak Rizka ada? Mbak Rizka kenapa kok lemes banget? Belum sarapan ya? Kenapa? Nggak sempet? Oke, untuk Mbak Rizka. Oh, tidak, untuk Mbak Rizka dan semuanya. Diusahakan kalau sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan dulu ya Mbak. Agar kita selalu sehat. Dan kalau di kelas itu kita semangat. Ya, untuk Mbak Rizka dan yang lainnya. Jangan lupa. Ya Mbak? Oke. Selanjutnya, Mas Angga. Ada? Oke. Mas Kenny. Wah, semangat banget ya Mas, bagus. Oke, Mbak Kinan hadir ya. Mbak Lestari tadi yang mimpin doa ya? Oke, hadir. Jadi hari ini hadir semua ya. Oke, semuanya apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Semangat semua ya. Oke, bagus. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ayo, siapa yang ingat? Ya, Mas Angga apa? Oke, Mbak Kinan? Iya, jadi kita kemarin belajar tentang ekosistem, yang dimana suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi itu ya, kita belajar tentang ekosistem kemarin. Jadi sekarang kita belajar tentang tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, dan pembelajaran yang pertama. Adapun tujuannya yang pertama yaitu siswa mampu melakukan pengamatan dan memperhatikan sumber-sumber energi panas apa saja yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu siswa mampu membuat kata kunci tiap paragraf pada teks eksplanasi. Seperti itu yang anak-anak. Oke, baiklah. Sekarang anak-anak buka buku siswanya halaman 10. Sudah? Oke, sekarang Ibu kasih waktu anak-anak 5 menit untuk melihat dan mengamati gambar yang ada di halaman nomor 10. Oke, dipersilakan. Sudah selesai? Oke, baiklah. Di sini Ibu juga sudah menyiapkan gambar yang ada di buku anak-anak. Oke, Ibu tempel di sini ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa persamaan dari ketiga gambar tersebut? Tadi kan Ibu sudah suruh anak-anak untuk melihat dan mengamati ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa persamaan dari ketiga gambar tersebut? Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Gambar yang pertama ada gambar apa? Di sini ada gambar apa? Ya, Mas Angga? Ya, betul sekali, ada gambar anak laki-laki yang sedang berjemur di bawah terik matahari. Gambar yang kedua ada apa Mbak Kinan?
Ya, betul. Gambar yang kedua ada gambar ibu yang sedang berjemur pakaian. Dan di gambar yang ketiga ada apa, Mbak Rizka? Ya, betul, gambar sedang memasak air. Jadi, kira-kira apa ya persamaan dari ketiga gambar tersebut? Oke, jadi persamaan dari ketiga gambar tersebut yaitu sama-sama menggunakan energi panas. Nah, jadi gambar pertama itu ada gambar anak laki-laki yang sedang berjemur di bawah terik matahari menggunakan energi panas dari sinar matahari. Oke, yang kedua itu gambar ibu yang sedang berjemur pakaian menggunakan energi panas dari sinar matahari agar bajunya cepat kering. Dan yang ketiga itu ada gambar memasak air menggunakan energi panas dari api agar airnya cepat mendidih. Begitu ya anak-anak. Apakah dapat dipahami apakah dapat dipahami apa persamaan dari ketiga gambar tersebut? Sudah ya? Oke, baiklah. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Ibu mau bertanya, apakah itu kalor? Ya, betul. Jadi kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Nah, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya yaitu apa coba? Matahari. Ya, betul sekali. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk membutuhkan sumber energi panas matahari. Salah satunya yaitu tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan sinar energi matahari untuk proses pembuatan makanan. Nah, yang disebut proses fotosintesis. Energi panas matahari dapat menerangi seluruh bumi, sehingga bumi akan terasa hangat. Selain bermanfaat untuk tumbuhan, energi matahari juga bermanfaat bagi manusia. Nah, salah satu contohnya yaitu untuk mengeringkan padi, untuk mengeringkan kerupuk, untuk mengeringkan garam, untuk mengeringkan ikan asin, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ibu minta anak-anak untuk berdiri ya. Ibu juga akan berdiri. Sudah? Nah, sekarang ibu minta anak-anak untuk menggosokkan tangan kalian seperti ini. Nah, ibu minta anak-anak menggosokkan seperti ini dalam waktu 2 menit. Gosok. Stop. Apa yang anak-anak rasakan? Ya, yang anak-anak nanya panas ya. Kemarin ibu sudah suruh anak-anak untuk membawa misal atau penggaris, tetap ya, kain kecil saja. Sudah dibuat semuanya. Sekarang coba dikeluarkan. Oke. Ini sudah penggaris dan kain. Nah, sekarang ibu minta untuk anak-anak lakukan yang ibu minta anak-anak lakukan seperti ini. Gesek penggaris dan kain selama 2 menit juga. Oke, cukup. Nah, sekarang dari kedua kegiatan yang kita lakukan tadi, apa yang anak-anak rasakan? Nah, sekarang coba anak-anak pegang penggaris. Coba apa yang anak-anak rasakan? Iya, betul. Jadi yang anak-anak rasakan panas juga ya. Jadi yang kita lakukan seperti ini tadi panas, yang kita lakukan seperti ini tadi juga panas.
dari kegiatan yang kita lakukan tadi menghasilkan panas. Bu, kok bisa ya rasanya jadi panas? Wah, pertanyaannya bagus sekali Mas Kenny. Kenapa ya kok bisa jadi panas setelah kita gesekkan tadi? Nah, jadi selain matahari energi panas juga dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Nah, jadi selain matahari energi panas juga dapat dihasilkan karena terjadi gesekan antara dua benda. Begitu ya Mas Kenny dan yang lainnya. Oke, baik. Sekarang kita buka buku halaman 11 ya anak-anak. Nah, di situ terdapat gambar Udin dan Siti sedang bercakap-cakap. Nih, yang ada di buku kalian juga Ibu sudah ada ya. Oke, Ibu tempelkan di sini. Nah, Siti mengetahui bahwa dia melihat orang zaman dahulu itu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Dia membacanya dari buku. Nah, di situ juga ada Reza. Reza mengatakan bahwa kita dapat mengetahui informasi apapun dengan membaca dari media cetak yang berisi informasi yang penting. Nah, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media. Nah, teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita disebut teks eksplanasi. Nah, bagaimana sih cara kita memahami teks eksplanasi itu? Nah, pertama-tama kita harus membaca terlebih dahulu keseluruhan teks eksplanasi. Nah, kemudian setelah dibaca, kita tentukan kata kunci di dalam teks yang kita anggap penting. Setelah menentukan kata kunci, anak-anak juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks untuk mendapatkan informasi dari teks tersebut. Nah, sekarang anak-anak buka buku siswanya halaman 13 ya. Lalu kita baca bersama-sama. Di situ sudah ada teks eksplanasi suhu dan kalor. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Nah, baik. Sekarang anak-anak coba tentukan kata kunci pada teks tersebut. Ayo, siapa yang mau maju? Atau siapa yang tahu silakan dijawab saja dari sana. Nanti Ibu yang akan menulis di sini. Ya, Mas Angga, apa jawabannya? Apa kata kuncinya? Ya, betul. Jadi kata kuncinya adalah suhu dan kalor. Nah, teks ini membahas tentang kalor dan suhu juga. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teks ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa itu kalor? Nah, pertanyaan yang pertama, apa itu kalor? Siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa? Ya, Mbak Lestari silakan. Iya, betul. Jadi jawabannya itu ada di kalimat yang pertama. Jadi apa itu kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi itu ya anak-anak jawabannya. Oke, nah sekarang pertanyaan kedua. Yang kedua yaitu, kapankah kalor dapat berpindah? Nah, siapa yang sudah menemukan jawabannya? Silakan dibaca terlebih dahulu teksnya yang ada di buku ya. Siapa yang sudah jawab?
Siapa yang sudah menunggu jawabannya? Iya, Mas Angga. Yang lain, Mbak Rizka? Iya, betul. Jadi jawabannya ada di kalimat yang kedua ya. Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Nah, jadi teks eksplanasi ini menggunakan kata kunci dari teks dan juga dengan jawab pertanyaan dari teks tersebut. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham mengenai teks eksplanasi? Semuanya sudah paham? Oke, kalau sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, berarti jika tidak ada, berarti semua anak-anak sudah paham. Nah, di sini apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah kita mempelajari tentang suhu dan kalor, yang dimana kalor sangat penting untuk kehidupan manusia. Nah, manusia tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Dan teks eksplanasi salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Oh ya, Ibu lupa. Ibu akan memberi reward kepada anak-anak untuk semuanya, karena hari ini semua anak-anak pada antusias dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ini reward untuk anak-anak ya. Untuk kedepannya lagi, semoga anak-anak lebih semangat lagi. Karena hari ini juga sudah semangat, besoknya lebih semangat lagi dong. Ya, seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang di buku siswa itu halaman nomor 15 terdapat soal ya. Jadi itu nanti jadi tugas anak-anak di rumah. Nah, nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan ke pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1 dan pembelajaran yang kedua. Oke. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Tadi Mbak Lestari sudah memimpin doa pembuka, sekarang Mbak Lestari mimpin doa penutup lagi ya. Mau ya Mbak Lestari? Oke, baik, silakan Mbak Lestari dipimpin doa pulangnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Lestari yang sudah mau memimpin doa pulang untuk hari ini. Oke, sekian dari Ibu. Ibu ucapkan selamat pagi.